Jadi Bu, kami dari kelompok 4, jadi kami ini akan melakukan pendekatan atau advokasi kepada Ibu. Jadi dalam mata kuliah promosi kesehatan yang dibimbing oleh Bu Vera. Jadi maksud dan tujuan kami itu Bu, kami mengusung tema yaitu tempat sampah secara spesifik. Di mana Bu, kami kan telah melakukan observasi nih, terus kami juga sudah melakukan pengamatan di lingkungan kampus, khususnya di fakultas kita ini, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, jadi kami nggak menemukan adanya tempat sampah tuh yang menurut jenisnya. Sedangkan yang kita ketahui dari dinas lingkungan setempat aja, terus juga sudah ada peraturan perundang-undangan nomor 27 tahun 2020 itu tentang pembagian tempat sampah itu secara spesifik seperti itu Bu. Jadi yang kami lihat di lingkungan sampah ini, tong sampah di tempat kita itu cuma ada satu seperti itu. Terus apalagi kita tahu bahwa kita ini adalah kampus kesehatan, jadi kita udah tahu apa dampaknya bila tong sampah itu cuma ada satu. Terus sedangkan tong sampah itu ada 5 jenis Bu, ada sampah residu, sampah kertas, sampah organik, anorganik, terus juga sampah B3. Jadi bagaimana mungkin kalau kelima sampah itu jadikan satu tempat, itu pasti akan berdampak bagi lingkungan dan juga kesehatan kita nantinya Bu. Jadi kami di sini tujuan kami itu untuk ibu ini bisa mengeluarkan kebijakan atau mengeluarkan dukungan untuk kami atas apa yang telah kami sampaikan kepada ibu ini. Terus dapat kita lihat Bu di sini bahwa di sini itu ada 5 jenis tempat sampah, di mana ada sampah organik, anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan juga sampah residu. Nah, apabila kelima tempat sampah ini kita jadikan satu, bagaimana mungkin Bu, pasti nggak bisa menampung semuanya. Jadi saya berharap ibu ini bisa mengeluarkan kebijakan untuk membeli tong sampah itu menurut jenisnya, terus menyediakan tong sampah itu menurut jenisnya. Seperti itu Bu. Jadi kami mohonlah kebijakan yang ibu keluarkan nantinya. Kami meyakinkan ibu nih, maksudnya hal ini adalah hal yang penting untuk ada di kampus kita. Terus sampah ini sangat penting ada di kampus kita, karena apabila tidak ada terus lulusan kayak ini pasti akan berdampak bagi lingkungan juga kesehatan kita nantinya Bu. Jadi sekian saja sih Bu yang dapat saya katakan. Universitas Syahkuala, ya, ini dipaparkan dulu, dan itu sudah menjadi wacana sebenarnya. Di Syahkuala itu menerapkan green product sebenarnya di sana, terkait dengan pengelolaan sampah kering dan sampah basah. Sepakat dengan 5 jenis sampah ini, ya. Kalaupun di sana itu masih ada dua tong sampah, ya, tidak membedakan karena ibu alumni sana selalu masuk ke ranah beberapa universitas dan juga fakultas. Nah, di sana itu lebih cenderung 2 sampah, sampah basah dan sampah kering sebenarnya. Tapi dengan ini konsep ini lebih bagus lagi. Artinya yang ingin ibu sampaikan bahwa kalau di Unsia itu tidak menggunakan produk-produk seperti plastik. Di sana dilarang mahasiswa itu membawa ataupun aqua gelas atau apa itu sesuatu pemakaian produk yang dilarang. Semua mahasiswa dan dosen dalam setiap kegiatan itu membawa botol minuman masing-masing. Kemudian juga ketika ada kegiatan, di tempat kegiatan itu hanya menyediakan galon minum, kemudian tempat minum yang bukan dari plastik seperti aqua, tapi dari bahan yang bisa didaur ulang. Itu konsep yang bisa kita contoh dari Universitas Syahkuala. Dan di Universitas Syahkuala itu sudah ada pengelolaan bank sampah. Itu di bawah universitas di MIPA atau di pertanian, itu lupa. Itu sudah ada. Nah, terpikir ya, 1 bulan yang lalu ketika diskusi melaksanakan program PBL dengan tim di sini, kita juga akan mengedukasi masyarakat terkait dengan bank sampah. Kita mengedukasi keluar, tapi di ranah lingkungan kita itu masih terjadi. Bagaimana kita memberikan contoh yang baik? Nah, terpikir untuk kita juga memberikan
edukasi kepada universitas untuk menerapkan kebijakannya. Kebijakan di fakultas sangat kecil, hanya ranah kita. Tapi kalau untuk mencoba, Ya. kenapa enggak? Kan benar. Jadi masukan dari program dari kegiatan mahasiswa ini sangat bagus untuk akademik. Cuma akademik mau melaksanakan, artinya keputusan manajemen nanti ibu akan menaikkan kepada ranah pimpinan. Di sini ibu akan menyesuaikan. Manajemen menerapkan atau tidak, nanti keputusannya ada pada pengambilan keputusan manajemen. Namun demikian, tidak salah kalau kita juga melakukan edukasi kepada lingkungan universitas, mulai dari universitas dulu, memberikan edukasi. Mungkin dalam ranah tugas pengabdian ke depan mungkin bisa, ya mungkin kalian akan masuk ke program pengabdian masyarakat di mata kuliah nanti ke depan. Ini salah satu aspek pengabdian yang sangat penting di lingkungan kampus kita. Apakah pengelolaan bank sampah atau penerapan pengelolaan sampah yang baik dan benar misalnya, dimulai ke sini. Tapi itu bagus menurut ibu, mau diusulkan ya dalam program kegiatan dan pihak manajemen bisa menyampaikan. Ya, ibu sangat sepakat dengan program yang ditawarkan. Baik, itu aja. Terima kasih ya Bu. Jadi kami cuma mau Iya. jadi untuk hasilnya berarti ketemu aja. Ya, tapi ibu harap bisa ada tertulis dari program ini masuk ke manajemen, sehingga bukan hanya wawancara ini hanya sebagai penggalian, tapi secara tertulis masuk ke manajemen bisa menindaklanjuti dan ibu bisa membawa ke ranah rapat pimpinan. Oke? Oke, sama-sama. Oke ya, untuk masuk ya.